Hello Indonesia, this is your captain speaking. This is not just a normal game. This is more than a game. You know, this is really special. So, jika Jay Itzes kedapatan berdiskusi langsung dengan Patrick Kluivert, maka Joey Pelopessi, sang jangkar andalan timnas, justru menjadi penghubung utama strategi di lapangan. Ya, Joey berdiskusi dalam dengan seorang Alex Pastor. Joey lah yang menerjemahkan ide-ide besar dari Alex agar ide-ide itu menjadi aksi yang nyata. Inilah otak di lapangan, perpanjangan tangan sang pelatih. Dan di video ini, kita akan menunjukkan sesuatu yang tak dimunculkan di TV, yaitu ada peran yang sungguh krusial dari seorang Joey yang luput dari sorotan. Kita tahu sejak kedatangan Joey Pelopessi, kemenangan timnas memang tak pernah hadir dalam pesta gol. Hanya 1 gol atas Bahrain, 1 gol pula atas China. Tapi jangan salah, karena justru disitulah kekuatannya. Tim ini mungkin belum tampil dominan, belum menggempur lawan dengan skor mencolok. Tapi ada satu hal yang berubah total sejak Joey menginjakan kaki di lini tengah, yakni stabilitas dan ketenangan. Ia menghadirkan perlindungan mutlak di depan barisan belakang timnas Indonesia. Joey adalah tembok yang menghancurkan setiap potensi bahaya dari tengah. Dan yang membuatnya berbeda, dia tak perlu bermain kasar, tak perlu atraksi. Gaya mainnya sederhana, bersih, tenang, namun mematikan. Hal yang Joey ini tunjukkan sungguh sangat efektif. Bahrain telah merasakannya. China pun juga jadi korban selanjutnya yang dibuat frustasi. Setiap serangan yang dibangun dari tengah berhenti di hadapannya. Seakan gelandang bertahan timnas itu adalah dinding tak terlihat yang sukar untuk dilewati. Frustasi itu akhirnya memuncak. Para pemain China kehabisan cara untuk menembus lini tengah Indonesia. Dan ketika akal tak lagi bekerja, emosi mulai mengambil alih. Perhatikan baik-baik momen ini. Sebuah sikutan brutal, menghantam dada, bahkan kakinya mengarah ke area Ichibos yang sangat berbahaya. Ini bukan insiden biasa, ini juga bukanlah ketidaksengajaan. Ini adalah sinyal yang terang-terangan. Joey Pelopessi telah menjadi duri dalam daging mereka. Sosok yang membuat lawan kehilangan kendali. Ia tak hanya mematikan serangan, tapi juga mematikan semangat lawan untuk memenangi laga. Banyak momen penting yang luput dari sorotan kamera, tapi justru disitulah kita bisa benar-benar memahami betapa berharganya kehadiran Joey Pelopessi di timnas Indonesia. Di saat media sibuk memuji kejernihan Jay Itzes yang melindungi titik putih dan mengalihkan provokasi lawan sebelum eksekusi penalti oleh Ole Romeni, mari kita tarik sorotan lebih jauh ke belakang. Ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti, nyaris tak ada yang bereaksi. Pemain lawan mengabaikan, bahkan rekan setim pun tak banyak yang menyadari. Semua mengira itu hanya goal kick biasa. Namun Joey, dia yang pertama kali berlari menghampiri. Bukan hanya menarik perhatian wasit, tapi juga mengirim sinyal kuat bahwa ada sesuatu yang patut untuk ditinjau. Kehadirannya memicu reaksi berantai. Jay Itzes datang, protesnya dilayangkan, dan akhirnya VAR dipanggil. Tanpa inisiatif Joey, momen itu bisa saja hilang begitu saja. Tak ada penalti, tak ada keadilan. Tapi bukan hanya soal VAR, lebih dari itu, ia menunjukkan kepedulian luar biasa. Ia tak membiarkan saudaranya tergeletak sendiri di wilayah musuh. Joey seperti mengajarkan kepada semuanya bahwa setiap rekan di lapangan adalah rekan seperjuangan yang harus dilindungi. Inilah jiwa dari seorang penjaga. Ia bukan hanya pelindung pertahanan timnas, tapi ia pelindung untuk semua lini. Joey kini bukanlah hanya pelengkap skuad timnas, karena ketika ia berdiri berdampingan dengan Tom Hai di lini tengah, hanya satu hal yang bisa kita simpulkan, inilah duet yang mahal, mewah, dan menakutkan. Duet ini bukan sekadar dua gelandang yang bermain rapi, mereka adalah kombinasi sempurna antara ketegasan dan kecerdasan. Joey si penjaga poros, si pemotong arus serangan. Tom si pengatur tempo, si pengendali ritme permainan. Bersama, mereka mengunci lini tengah lawan dan memaksa setiap serangan untuk berputar tak tentu arah. Yang luar biasa, setiap mereka turun bersama sebagai starter, hasilnya selalu konsisten. Kita menang. Bukan cuma menang, tapi menang dengan gawang yang bersih. Tak ada kebobolan, tak sedikit pun goyah.
Dan yang lebih penting, mereka menjadi fondasi dari kebangkitan mental timnas Indonesia. Sebab setelah kekalahan telak 5-1 dari Australia, luka yang amat besar sempat mengguncang kepercayaan diri tim. Namun hadirnya Joy di lini tengah seperti menanamkan kembali kepercayaan, memberi stabilitas, menyuntikkan ketenangan dan menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia belum selesai dalam membidik Piala Dunia 2026. Duet ini bukan hanya soal sepak bola. Mereka adalah simbol dari transisi menuju timnas yang lebih dewasa, lebih disiplin dan lebih berani. Dengan mereka di poros tengah, kita tak hanya bermain, kita bertarung dengan arah dan keyakinan. Peran Joy Pelopessy di timnas Indonesia tidak bisa diukur hanya dari statistik atau peta panas di lapangan. Karena Joy ini lebih dari sekadar gelandang bertahan. Ia adalah pemimpin kedua setelah Jay Itzes, pengendali emosi tim, dan pengarah saat badai mulai mengguncang timnas kita. Lihatlah momen ini. Justin Hubner, bek muda yang penuh potensi, tapi juga penuh dengan gejolak. Saat itu Justin tampak mulai kehilangan kendali. Sorot matanya tajam, gerak tubuhnya gelisah, dan nada tubuhnya menunjukkan satu hal, emosinya sedang memuncak. Saat itu Justin tampaknya sedikit terprovokasi dan ada tanda-tanda tantrumnya mulai kambuh. Kita semua tahu reputasi Justin. Bukan sekali dua kali dia meninggalkan lapangan bukan karena peluit panjang, tapi karena kartu. Entah itu karena kartu kuning atau bahkan kartu merah. Dan di momen genting itulah muncul Joy. Tanpa berteriak dan tanpa drama, tapi dengan wibawa yang terasa, ia menghampiri Justin. Menegur dengan ketenangan seorang pemimpin. Bukan hanya untuk meredakan situasi, tapi untuk menyelamatkan tim dari potensi bencana. Karena Joy paham pertandingan ini bukan akhir. Masih ada ronde keempat, masih ada jalan panjang yang harus dilalui oleh timnas. Dan ia tahu betul, lawan-lawan kita nanti bukan sekadar bermain bola, mereka ahli dalam memancing emosi, menjebak lewat provokasi, menggiring kita masuk ke dalam perangkap psikologis. Itulah ciri-ciri permainan kotor dari tim-tim Timur Tengah. Dan dalam situasi seperti itu, peran seorang Joy menjadi tak ternilai. Ia adalah rem di tengah kegilaan. Ia adalah pelindung bukan hanya untuk gawang dan lini tengah, tapi juga untuk stabilitas mental dan emosional tim secara keseluruhan. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang tak banyak disorot, tak tertulis dalam statistik, tapi justru menjadi fondasi tak tergantikan dalam perjalanan panjang sebuah tim nasional. Joy adalah sosok yang menjaga arah, bahkan ketika kita nyaris kehilangan kendali. Semua orang tahu, Joy bukanlah pilihan pertama. Ia datang bukan sebagai bintang utama, bukan sebagai prioritas. Di atas kertas, nama Jero adalah yang lebih dulu diincar, tapi proses naturalisasinya terlalu rumit, terlalu banyak ganjalan. Dan saat satu pintu tertutup, terbukalah pintu lain. Pintu menuju sosok yang mungkin tak direncanakan, tapi ternyata adalah yang paling dibutuhkan. Joy tak tersinggung. Ia tak pernah menoleh ke belakang dan bertanya, mengapa baru sekarang? Ia tak marah, meski tahu usianya tak muda lagi. Ia tak memikirkan betapa sedikit waktu yang tersisa dalam karir profesionalnya. Karena Joy datang bukan untuk pencitraan, bukan untuk panggung. Ia datang untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Ia datang untuk meninggalkan sebuah warisan. Ya, Joy mengincar sesuatu yang lebih dari sekadar hasil pertandingan. Ia ingin namanya tertulis dalam sejarah. Ia ingin menjadi bagian dari perjuangan yang kelak akan dikenang sebagai titik balik, sebuah momen emas ketika timnas Indonesia menembus batas dan melangkah ke Piala Dunia. Joy tahu waktu tak memihaknya. Tapi justru karena itulah ia bermain seolah tak punya waktu lagi. Setiap laga, setiap tackle, setiap arahan adalah bagian dari warisan yang ingin ia tinggalkan untuk negeri ini. Ia tak datang untuk dikenang sebagai pemain naturalisasi. Ia datang untuk dikenang sebagai pahlawan perjuangan. Si anak bangsa yang pulang kembali untuk kepangkuan Ibu Pertiwi. Lalu sebuah video amatir beredar. Bukan dari kamera broadcaster, bukan dari produksi resmi, tapi dari lensa kecil milik seorang supporter. Fanscam yang menangkap momen luar biasa di tribun penonton. Sorotan kamera itu mengarah ke satu titik, seorang wanita muda berdiri di antara lautan manusia yang bersorak. Di pelukannya ada seorang balita dan ada seorang anak kecil dengan wajah Eropa. Wanita itu adalah istri dari Joy Pelopessy. Meski masih memegang paspor Belanda, ia berdiri tegak. Dengan tangan kanan memeluk anak dan tangan kiri menopang tubuh kecil lainnya, ia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dengan lantunan yang fasih, penuh rasa. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka.
terdengar dari bibir yang bahkan tak menjadi bagian resmi dari bangsa ini. Ia tak sekadar bernyanyi, ia larut dalam atmosfer, ia menyatu dengan semangat. Di momen itulah, ia bukan hanya istri dari pemain timnas, ia adalah ibu dari anak-anak yang kelak mungkin akan menyebut tanah ini sebagai rumah. Dan di antara sorak-sorai puluhan ribu supporter yang memekakan telinga, mungkin di benaknya terlintas satu hal sederhana. Sekarang aku mengerti mengapa suamiku begitu mencintai negeri ini. Karena apa yang mereka rasakan di malam itu, penghormatan dari rakyat, sambutan dari stadion, kebanggaan atas perjuangan sang suami, adalah sesuatu yang tak pernah mereka dapatkan di tanah kelahirannya. Tidak di Belanda, tidak di Eropa, tapi justru di sini, di negeri yang dulu asing, tapi kini mereka panggil sebagai rumah. Itulah momen ketika naturalisasi bukan lagi soal paspor, tapi tentang hati yang telah memilih kemana ia ingin berakar. Dan Joy tak hanya mengikat dirinya pada lambang Garuda, ia membawa serta seluruh keluarganya untuk menjadi bagian dari sejarah negeri ini. Dan di tengah riuh rendah stadion yang bergema, di antara sorakan, peluit panjang, dan nyanyian supporter yang tak henti-henti, satu nama perlahan mulai terukir dalam hati jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Joy Pelupesi. Bukan sekadar pemain naturalisasi, bukan pula sekadar pengisi kekosongan taktik, tapi sosok yang lahir dari kerendahan hati, kedewasaan sikap, dan kecintaan yang tulus kepada negeri yang belum lama ia pijak, tapi kini telah ia bela dengan sekuat jiwanya. Ia datang bukan saat timnas di puncak, ia hadir bukan untuk selebrasi, tapi untuk perjuangan. Ia tidak minta untuk dicintai, tapi justru pengorbanannya yang membuat semua orang jatuh cinta padanya. Ketenangannya di tengah kekacauan, visinya dalam mengatur ritme, dan keberaniannya dalam menjaga stabilitas membuat satu hal menjadi jelas. Indonesia kini punya jangkar yang kuat, bukan hanya di lapangan, tapi juga di ruang jiwa seluruh tim. Kita tak tahu bagaimana akhir dari perjalanan ini. Kita belum tahu apakah langkah kita akan benar-benar sampai ke Piala Dunia. Tapi satu hal yang pasti, jika kelak kita berhasil mengukir sejarah, maka nama Joy Pelupesi akan ada di antara pahlawan-pahlawan yang membuka jalan. Karena ia tidak datang hanya untuk bermain bola, ia datang untuk membuktikan bahwa cinta pada negeri bisa tumbuh, bukan hanya dari garis keturunan, tapi dari ketulusan untuk berjuang bersama. Joy bukan pilihan utama, tapi ia kini menjadi pilihan yang tak tergantikan. Dan mungkin di akhir semua ini, kita akan sadar bahwa terkadang sosok terhebat dalam tim bukanlah mereka yang paling sering dipuja kamera, tapi mereka yang diam-diam menjadi alasan tim ini terus percaya pada harapannya.